Halo sobat, selamat datang di Rashi TV. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta, opini, dan kisah nyata. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Bila nanti dalam penyampaian kami ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf dan berikan kami info terbaik untuk memperbaiki channel kami. Terima kasih. Halo sobat, hari ini kita akan membahas tentang Pulau Komodo. Pulau Komodo merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak di sekitar 6 kilometer dari jembatan Ampera. Pulau Komodo terletak di daerah industri, yaitu di antara pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju. Posisi Pulau Komodo adalah agak ke timur dari pusat kota Palembang. Untuk lokasinya, Pulau Komodo itu terletak di Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Komodo memiliki luas lebih kurang 79 hektar dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Selain memiliki pesona alam yang indah, Pulau Komodo identik dengan kota Tiongkok dan masyarakat Tionghoa, serta adat istiadat dan kehidupan asli masyarakat Palembang. Daya tarik wisata sejarah yang ada di Pulau Komodo berupa adanya peninggalan-peninggalan sejarah, yaitu pagoda berlantai 9, makam Putri Sriwijaya, kelenteng Hok Jing Rio, kuil Buddha, pertunjukan kesenian, dan ritual keagamaan, khususnya umat Tridharma. Sejarah Pulau Komodo sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya, yang erat kaitannya dengan kisah putri dari Raja Kerajaan Sriwijaya dan putra Raja Kerajaan Tiongkok. Dari legenda itulah muncul sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Komodo, yang mana arti dari Pulau Komodo adalah pulau yang kemarau, yaitu pulau yang tidak pernah tenggelam ketika Sungai Musi sedang pasang. Pulau Komodo adalah salah satu delta Sungai Musi yang dimanfaatkan sejak era Sriwijaya sebagai salah satu pos penjagaan, bahkan Panglima Cheng Ho pernah menetap di Pulau Komodo dalam rangka menumpas perompak laut asal Tiongkok. Dan para era kerajaan Palembang menjadi salah satu benteng pertahanan yang berfungsi sebagai gerbang sungai sebelum masuk ke keraton atau pusat kota Palembang saat itu. Nama benteng tersebut yaitu Benteng Tambak Bayo. Apabila kapal-kapal akan masuk ke pusat kota, maka harus melewati dan mendapat izin dari pos benteng tersebut. Pulau Komodo memiliki nilai sejarah tersendiri, yaitu pada Perang Palembang I dan Perang Palembang II, sepanjang awal abad ke-19, Kesultanan Palembang Darussalam mendirikan salah satu benteng maritim terkuat di atas tanah Pulau Komodo yang bernama Benteng Tambak Bayo. Pulau Komodo sendiri dipilih sebagai lokasi pertahanan lapis pertama karena kawasannya tidak pernah terendam saat permukaan Sungai Musi sedang tinggi. Sedangkan kawasan lain selalu terendam air Musi karena sebagian besar kawasan Palembang merupakan rawa air. Benteng pertahanan Pulau Komodo menjadi kunci penting bagi kolonial Belanda untuk masuk ke Palembang. Dalam berbagai invasinya, Belanda kehilangan banyak kapal dan anak buah karena pertahanan benteng Tambak Bayo yang solid. Namun, Belanda akhirnya berhasil menduduki Palembang pada tahun 1821. Semua benteng yang ada di sekitar Keraton Kuto Gawang, sekarang wilayah Pusri, diluluh lantakan oleh Belanda, termasuk Benteng Tambak Bayo. Bahkan tak ada sedikit pun sisa-sisa bangunan benteng yang masih berdiri hingga saat ini. Fungsi Pulau Komodo sejak tahun 1965 hingga tahun 2012 terbagi menjadi 4 fase. Di antaranya, fungsi Pulau Komodo pada tahun 1965 sampai 1967 adalah sebagai kampung tahanan. Kampung ini telah terjadi serangkaian peristiwa yang mengenaskan banyak orang. Namun, fungsi sebagai camp tersebut kemudian hilang di akhir tahun 1967 dan berganti fungsi baru. Fungsi Pulau Komodo pada tahun 1968 sampai 1997 adalah sebagai tempat pemukiman dan tempat ibadah. Sejak tahun 1968, pulau ini mulai dihuni oleh penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Selain itu, pada periode ini, Pulau Komodo mulai dijadikan sebagai tempat pemujaan. Banyak masyarakat yang telah mengunjungi Pulau Komodo untuk berdoa, berziarah, dan meminta peruntungan. Fungsi Pulau Komodo tahun 1998 hingga 2007
adalah sebagai lahan pertanian. Pola pikir penduduk yang semakin maju didukung dengan lokasi yang berada di tengah Sungai Musi sangat mendukung untuk dibukanya lahan pertanian guna meningkatkan taraf hidup penduduk Pulau Komaro. Fungsi Pulau Komaro tahun 2008 sampai 2012 adalah sebagai objek wisata ritual. Di Pulau Komaro terdapat makam dari Putri Palembang bernama Siti Fatimah. Menurut legenda yang tertulis di sebuah batu di samping kelenteng Hok Jingbio, pada zaman dahulu datang seorang pangeran dari negeri Tiongkok bernama Tan Bun An. Ia datang ke Palembang untuk berdagang. Ketika ia meminta izin ke Raja Palembang, ia bertemu dengan putri raja yang bernama Siti Fatimah. Ia langsung jatuh hati, begitu juga dengan Siti Fatimah. Mereka pun menjalin kasih dan berniat untuk pelaminan. Tan Bun An mengajak sang Siti Fatimah ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Palembang. Bersama mereka disertakan pula 7 guci yang berisi emas. Sesampai di muara sungai, Tan Bun Han ingin melihat hadiah emas dalam guci-guci tersebut. Tetapi alangkah kagetnya karena yang dilihat adalah sayuran sawi-sawi asin. Tanpa berpikir panjang, ia membuang guci tersebut. Tetapi guci terakhir terjatuh di atas dek dan pecah. Ternyata di dalamnya terdapat emas. Tanpa berpikir panjang, ia terjun ke dalam sungai untuk mengambil emas dalam guci tersebut. Seorang pengawal juga ikut terjun untuk membantunya. Tetapi kedua orang itu tidak kunjung muncul. Siti Fatimah akhirnya menyusul dan terjun ke Sungai Musi. Mereka yang telah terjun ke air kemudian tidak muncul kembali. Lalu setelah kejadian tersebut muncul gundukan tanah di lokasi tenggelamnya mereka yang kemudian menjadi Pulau Komaro. Nama Komaro sendiri diyakini berasal dari kata kemarau karena pulau tersebut selalu kering meskipun berada di tengah sungai. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan untuk teliti dalam bertindak, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kini, Pulau Komaro menjadi tempat wisata. Daya tarik Pulau Komaro adalah pagoda berlantai 9 yang menjulang di tengah-tengah pulau yang dibangun tahun 2006. Pagoda ini tingginya 45 meter dengan masing-masing tingkatnya yaitu 5 meter. Meskipun tidak ada catatan resmi yang menyebutkan siapa yang membangun Pagoda 9 di Pulau Komaro, beberapa informasi mengarah pada inisiatif dan dukungan dari pemerintah pada saat pembangunannya. Berdasarkan informasi yang tersedia, pembangunan pagoda ini diinisiasi oleh Bapak Edi Santana Putra yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Palembang tahun 2003 sampai 2006. Beliau memiliki gagasan untuk mempercantik kawasan Palembang dan meyakini bahwa pagoda tersebut akan menjadi daya tarik wisata baru tanpa menimbulkan konflik antar umat beragama. Waktu pembangunan pagoda ini dibangun pada tahun 2006. Arsitek yang membangunnya adalah Bapak Ahliong. Tujuan pembangunan pagoda ini bertujuan untuk mempercantik kawasan Palembang dan menjadi daya tarik wisata, khususnya bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komaro. Selain itu, pagoda ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Pagoda 9 di Pulau Komaro merupakan hasil dari inisiatif pemerintah Kota Palembang pada masa kepemimpinan Bapak Edi Santana Putra, dengan arsitekturnya dirancang oleh Bapak Aliong. Pembangunan ini juga didukung oleh masyarakat setempat yang melihat potensi positif keberadaan pagoda bagi pariwisata daerah. Pagoda dibangun 9 tingkat dimaksudkan agar sejalan dengan makna Feng Shui. Pagoda Tiongkok ini memiliki 8 sudut seperti simbol Patkwa atau ke-8 trigram. Makna Feng Shui pada pagoda lantai 9 yaitu jumlah lantai 9 dalam Feng Shui, angka 9 dianggap sebagai angka yang sangat positif dan membawa keberuntungan. Angka ini melambangkan kesempurnaan, keabadian, dan pencapaian nilai tertinggi. Penggunaan 9 lantai pada pagoda ini memungkinkan kebesaran dimaksudkan untuk menarik energi positif dan keberuntungan yang maksimal. Jumlah ganjil pada tingkatan pagoda juga sering dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Struktur dan bentuk. Pagoda dengan atap bertingkat secara tradisional dipercaya dapat memancarkan energi positif atau qi.
ke lingkungan sekitarnya. Setiap tingkatan melambangkan langkah kemajuan atau tingkatan spiritual. Pagoda di Pulau Kemaro memiliki 8 sudut yang mungkin berhubungan dengan simbol Patkwa atau 8 trigram. Dalam teosisme, dalam Feng Shui, Patkwa melambangkan 8 aspek kehidupan dan alam semesta, sehingga desain ini bisa bermakna keseimbangan dan harmoni dalam segala aspek. Warna. Warna-warna cerah yang digunakan pada pagoda kemungkinan dipilih berdasarkan makna simbolis warna dalam kepercayaan Tiongkok. Misalnya, warna merah sering diasosiasikan dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan perlindungan. Ornamen dan simbol. Ukiran ikan yang melimpah pada dinding pagoda melambangkan kelimpahan dan kemakmuran. Gambar burung phoenix melambangkan persatuan antara pria dan wanita serta keharmonisan. Keberadaan dua patung singa di depan pintu masuk dipercaya berfungsi sebagai pelindung bangunan dari energi negatif. Kemudian lokasi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konteks Feng Shui, lokasi pagoda di pulau yang dikelilingi air bisa dianggap memiliki elemen air yang kuat. Dalam Feng Shui, air sering dikaitkan dengan kekayaan dan aliran energi. Kesimpulan sementara, berdasarkan prinsip-prinsip umum Feng Shui dan elemen-elemen desain yang terlihat, pagoda 9 lantai di Pulau Kemaro kemungkinan dibangun dengan mempertimbangkan aspek Feng Shui untuk menarik energi positif, keberuntungan, harmoni, dan kemakmuran. Jumlah lantai, bentuk, ornamen, dan bahkan lokasinya bisa jadi dipilih dan dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna Feng Shui, mungkin diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai niat perancang dan filosofi di balik setiap elemen desainnya. Selain pagoda, ada kelenteng yang sudah dulu ada, kelenteng Hokjingbyo, atau lebih dikenal kelenteng Kuan Im. Dibangun sejak tahun 1962. Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An dan Siti Fatimah yang berdampingan. Kisah cinta mereka berdualah yang menjadi legenda terbentuknya pulau ini. Selain itu, di tempat ini juga terdapat sebuah pohon yang disebut sebagai pohon cinta, yang dilambangkan sebagai ritus cinta sejati antara dua bangsa dan dua budaya yang berbeda pada zaman dahulunya, antara Siti Fatimah dari Kerajaan Sriwijaya dan Tan Bun An pangeran dari negeri Tiongkok. Konon, jika ada pasangan yang mengukir nama mereka di pohon tersebut, maka hubungan mereka akan berlanjut sampai jenjang pernikahan. Untuk itulah pulau ini disebut sebagai Pulau Jodoh. Atraksi yang ada di Pulau Kemaro sendiri adalah ketika event tahunan Cap Gome yang bertepatan dengan hari ke-15 Hari Raya Imlek, di mana pada acara tersebut masyarakat Tionghoa atau pribumi beramai-ramai berkunjung ke Pulau Kemaro untuk melihat acara yang ada pada hari itu. Biasanya, event Cap Gome sendiri hanya berlangsung 1-3 hari saja. Banyak atraksi yang dapat dilihat, yaitu acara doa bersama warga Tionghoa, penerbangan lampion, dan atraksi barongsai pada malam harinya. Sebagai tempat yang memiliki nilai sejarah dan juga sebagai tempat ibadah, Pulau Kemaro dipercaya memiliki aura mistis tersendiri. Beberapa kisah mistis yang sering diceritakan di sekitar Pulau Kemaro diantaranya yaitu: pertama, penampakan wanita cantik berpakaian putih. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat sosok wanita cantik berpakaian serba putih di sekitar pagoda Hokjingryo. Sosok ini dipercaya sebagai penjelmaan dari Ratu Siti Fatimah yang menjadi pulau tersebut. Ada yang merasa auranya positif, namun ada pula yang merasa sedikit mencekam. Kedua, sosok kakek tua di dekat makam. Selain wanita cantik, ada juga yang bercerita tentang penampakan seorang kakek tua yang bertubuh kecil di dekat makam yang dipercaya sebagai makam Putri Fatimah dan Pangeran Tan Buan. Kakek ini terkadang tersenyum kepada pengunjung, namun kemudian menghilang secara tiba-tiba. Ketiga, makhluk hitam tinggi di pohon cinta. Pohon cinta yang dipercaya dapat melanggengkan hubungan asmara juga memiliki cerita mistis tersendiri. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok makhluk hitam tinggi besar dengan wajah menyeramkan berada di sekitar pohon tersebut. Selanjutnya, keempat, pulau yang tidak pernah tenggelam.
Keunikan Pulau Komarau yang tidak pernah terendam banjir di Sungai Musi. Meskipun air sedang tinggi, juga sering dikaitkan dengan kekuatan mistis, masyarakat percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga pulau ini agar tetap utuh. Kelima, suara-suara aneh. Beberapa nelayan atau warga yang melintas di sekitar Pulau Komarau pada malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh yang tidak jelas asalnya. Ada yang bilang suara tersebut seperti bisikan atau bahkan tangisan. Meskipun kisah-kisah mistis ini beredar di kalangan masyarakat, penting untuk diingat bahwa ini adalah cerita rakyat yang belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Namun, cerita-cerita ini menambahkan daya tarik dan aura misterius bagi Pulau Komarau, menjadikannya tidak hanya sekedar tempat wisata, sejarah, dan budaya, tetapi juga tempat yang penuh dengan cerita dan kepercayaan lokal. Oke Sobat Rasi, itulah tadi pembahasan kita tentang Pulau Komarau. Baik tentang sejarah, cerita mistis, spiritual, atau tentang hal-hal lainnya yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata maupun penjelasan saya ada yang kurang dan ataupun misalkan tidak jelas. Mohon dimaklumi karena ini baru tahap belajar dari saya, dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan cerita saya mengenai tentang Pulau Kemarau, silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa untuk video selanjutnya.